Ya kira-kira 2,5 gram aja teman-teman pakainya. Jernih banget teman-teman airnya. Kalau ada punya teman-teman kuning-kuning kayak gini, itu bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman kocor aja, saya kasih daun seperti itu teman-teman. Dan sekarang udah mulai menunjukkan tanda-tanda hijau. Jadi di penyepraian kali ini saya menggunakan insektisida abamectin sama imidacloprid. Saya mix. Fungisidanya kita coba-coba pakai Bion M sekarang teman-teman. Jadi Vitoflex tetap saya masukkan. Ya kira-kira 2,5 gram aja teman-teman pakainya. Sampai 3 gram lah paling banyak. Ada Mordenfol, ada asam amino, ini buatan sendiri teman-teman. Dan ada juga perekat. Oke, kita encerkan dulu Vitoflex-nya. Bion M-nya kita gunakan 2 sendok. Tidak terlalu munjung, 2 sendok seperti ini. Oke, lanjut kita campurkan langsung semua teman-teman. Jadi ini aman-aman aja semuanya untuk dicampurkan seperti ini. Untuk imidaclopridnya kita gunakan 1 sendok saja teman-teman. Untuk abamectinnya 2 sendok saja. Nah seperti itu. Buat tameng-tameng ya teman-teman. Kita gunakan 1 tutup saja, karena biarpun sedikit asal rutin, insya Allah hasilnya bagus ya teman-teman. Untuk asam aminonya kita gunakan 4 sampai 5 tutup seperti ini. Jernih banget teman-teman airnya.
Ya teman-teman, jadi untuk penyepraiannya kali ini udah selesai. Cuacanya cukup lumayan panas. Ini belum jam 9 sudah panas seperti ini. Jadi begini 1 hari setelah pengocoran kemarin teman-teman. Setelah pengocoran pupuk susulan, kayaknya itu ada sedikit yang sudah diserap daunnya, karena daunnya tambah lebar gitu teman-teman. Nah, daunnya menjadi tambah lebar. Nah, jadi seperti itu guys. Oke teman-teman, jadi saya mau spill di 30 HST ini. Jadi seperti inilah perkembangannya teman-teman setelah penyepraian kemarin. Satu lubang diisi 2 tanaman ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu ada yang sulaman, di situ juga ada. Jadi yang ini kemarin gara-gara saya nebang pohon di sini, roboh ke sini teman-teman. Jadi itu kecabut kemarin, hancur. Sudah saya sulam dan itu sudah berusia sekitar 9 harian lah mungkin. Itu teman-teman yang ngerobohin. Oke kawan-kawan, kita keliling-keliling. Apakah ada virus-virus lagi yang menyerang? Kalau ada yang menyerang lagi, mungkin insya Allah besok saya spray kembali. Jadi di tengah kelihatannya seperti itu, nampak kurang hijau royo-royo, tapi sebenarnya hijau banget guys tuh. Nah, kita cek di sebelah bawah. Biasanya kalau kuncupnya itu keluar tunas muda, hama-hama yang terhormat pada berdatangan mau ngisep sari patinya. Jadi ada yang seperti itu dari posturnya. Daunnya sepertinya ada yang memakan itu. Entah ulat kah, entah belalang kah. Jadi ada yang seperti kuning-kuning kayak gitu teman-teman. Itu
saya menduga mungkin pas waktu beberapa hari yang lalu ada hujan 3 hari berturut-turut. Habis hujan, dan ini sudah menjelang 1 minggu teman-teman, sudah tidak ada hujan lagi. Jadi tanahnya lumayan kering. Nah, jadi teman-teman, saya di sini mau ngasih tahu sedikit. Kalau ada punya teman-teman kuning-kuning kayak gini, jikalau teman-teman itu ada punya NPK grower, itu bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman kocor aja dengan grower yang mana yang mau menampakkan gejala-gejala kuning itu. Percaya atau tidak percaya, saya sudah mempraktekannya teman-teman. Beberapa pohon yang seperti ini ada dengan beberapa cara gitu. Salah satunya dengan mengocorkan NPK grower ke tanaman yang seperti ini teman-teman. Setelah beberapa hari, 4 atau 5 hari, kuning-kuningnya itu mulai membaik gitu teman-teman. Jadi itu menurut saya lumayan membantu juga jika teman-teman punya gitu ya NPK grower dan tanaman teman-teman tuh ada mengalami seperti ini, kayak kekuning-kuningan gitu tapi belum terlalu bule. Dan yang seperti ini harus segera dikocor ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengobatinya, kalau tidak mau mengobatinya ya bisa juga dicabut, ganti gitu ya. Kalau saran saya sih, kalau sudah memasuki masa hampir ke masa generatif gitu, sangat sayang banget kalau dicabut, diganti ya. Kalau gejalanya cuman seperti itu saja, itu masih bisa sembuh teman-teman. Yang penting penanganannya itu sesegera mungkin ya. Maksudnya jangan ketelatan gitu. Insya Allah bisa sembuh tuh teman-teman. Saya sudah melakukan dengan salah satu cara, yaitu mengocorkan NPK grower di tanaman yang seperti itu tadi, tanaman yang agak-agak kuning gitu. Meskipun masanya masih masa-masa di masa vegetatif, tapi nggak masalah menurut saya kalau hanya mengocorkan NPK grower, namun dengan dosis yang jangan terlalu banyak ya teman-teman. Mungkin 1 tangki itu ya 2 atau 3 sendok lah gitu. Nah ini teman-teman, jadi saya ada menyulam beberapa sulaman yang mati dan ada yang patah gitu, entah kena tiup angin atau apa gitu, patah di pangkal batangnya gini teman-teman. Di pangkal batangnya seperti ini, patah di sini. Kayaknya tertiup angin. Saya cabut saja, padahal masih bisa bertunas, tapi saya cabut saja, saya ganti. Nah, saya kasih daun seperti itu teman-teman. Berhubung cuacanya panas, jadi saya ngasih seperti itu. Mungkin ada 5 atau 6 pohon yang saya kasih daun karena berhubung cuacanya panas gitu ya kawan-kawan. Nah ginilah teman-teman perkembangan cabai rawit di 30 HST. Pertumbuhannya tidak terlalu cepat-cepat banget, biasa-biasa aja. Biasanya 30 HST sudah gembel banget gitu ya kan, tunas-tunas airnya udah banyak banget. Kalau ini biasa-biasa aja, nggak terlalu lebat banget, tapi ya lumayan lah, karena
Untuk pengocoran tuh jarang banget saya lakukan. Seharusnya 5 hari atau 6 hari gitu ya, paling lama 7 hari dikocor supaya tanahnya tidak terlalu mengeras ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi keadaannya sekarang sudah seperti ini. Waktu kecil sudah terserang virus Gemini dan sekarang udah mulai menunjukkan tanda-tanda hijau atau dia udah sembuh gitu ya, tapi belum sembuh 100% dengan cara saya waktu lalu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Salah satunya juga kemarin saya bantu dengan kocoran NPK grower teman-teman, jadi langsung membiru seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman keadaannya. Jadi di sini pun masih ada teman-teman yang terkena, tapi ini nanti insya Allah masih bisa sembuh ini teman-teman, karena belum terlalu parah, masih ada hijau-hijaunya gitu dikit. Nanti mungkin besok-besok saya kocor lagi menggunakan NPK grower. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Perkembangan cabai usia 30 HST setelah pemberian pupuk susulan. Mungkin nanti beberapa hari lagi saya melakukan penyepraian, akan saya spill lagi gitu buat perkembangan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah klik video ini, yang udah menyaksikan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.